Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairan nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM yang saya muliakan, juga pengurus yang senantiasa dirahmati Allah, para hujaj, para satid, para orang tua yang hadir, yang senantiasa semoga kita selalu diberikan taufik, inayah, hidayah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya selalu kita bersyukur, alhamdulillah, karena kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Terutama nikmat kita bisa beribadah salat maghrib secara berjamaah. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang masih ada di jalan, yang masih ada di kebunnya, ya, di ladangnya. Begitupun ada yang masih sibuk ngurusin bisnisnya. Ya, ada orang yang sibuk terus ngumpulin propertinya gitu kan, tabungan, investasinya. Kita alhamdulillah masih bisa terus menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Dunia penting tapi akhirat jauh lebih penting. Karena sesukses apapun di dunia tetap aja ujung-ujungnya al-maut, mati kita nih. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang cerdas itu kata Imam Ghazali perbanyak ingat kematian agar kita ini bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin. Jangan ada yang terlewat waktu itu kecuali kita isi dengan nilai-nilai yang di dalamnya ada, ya, nilai kebaikan, dinilai sebagai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan terus kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam keadaan hati kita terus terpaut dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad, dan kita mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, tidak bosan-bosannya pula kita terus perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai rasa cinta kita kepada Nabi. Karena memang ya rahimakumullah tidak ada andalan bagi kita nih kalau kita ngandelin amal kita nih amalnya sedikit, Pak. Amal kita nih sedikit, Bu. Kalau ngandelin sholat kita, mohon maaf, dari yang 5 waktu, ya, untuk dapat khusyuk, masya Allah, berat banget, susah banget. Begitupun nilai tahajud kita jauh dari kesempurnaan.
duha kita, istighfar kita ini sedikit. Sedekah kita juga sama. Silaturahim kita juga sama. Jadi kalau ngandelin amal soleh kita untuk dapat surga ini jamaah rahimakumullah rasanya malu. Makanya Rabi'atul Adawiyah beliau selalu menangis di hadapan Allah, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aku ala naril jahimi. Kata Rabi'atul Adawiyah, kayaknya aku ini gak pantas ya Allah masuk surga, tapi aku gak mau masuk dalam neraka. Maka yang diharapkan oleh orang-orang soleh juga kita semua, bagaimana hidup kita ini memperoleh yang namanya maghfirah Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap amal ibadah kita yang kita lakukan dalam kebaikan, yudhibna sayyi'at, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita berangkat jamaah rahimakumullah keluar dari rumah kita menuju masjid, ini semuanya adalah penggugur dosa di hadapan Allah. Duduk kita di majlis taklim 1 jam, ini penggugur dosa di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan dari rangkaian ibadah yang kita lakukan ini ada satu aja amalan ibadah yang istiqomah yang Allah ridhoi. Ini mudah-mudahan layak kita memperoleh rahmatnya Allah, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita ini sudah di penghujung bulan Rajab. Jumat kemarin itu ya di Jumat terakhir di bulan Rajab. Pas malam 27-nya malam Jumat. Oh, cakep banget ya rahimakumullah. Ada keterangan ketika hari Jumat, di Jumat terakhir pada bulan Rajab, ketika khotib duduk untuk khutbah kedua, itu kita dianjurkan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35. Kalau saya alhamdulillah di ijazah sama guru itu usahakan setiap hari kita membaca 100 kali Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, agar kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah rahimakumullah, zikiran-zikiran yang kita baca ini sesungguhnya efeknya, manfaatnya sangat banyak, Pak. Ya, usahakan kita ini luangkan waktu untuk mendawamkan zikir yang kita dapat dari guru-guru kita. Kalau memang guru kita mengajarkan ya sahabi sholat subuh seandainya baca ya subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100, dawamkan. Ya, karena memang itu kalimat yang agung, kalimat yang baik. Kalau seandainya kalimat tadi ditimbang dengan dunia beserta isinya, kalimat itu ya kalimat thayyibah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, maka jamaah rahimakumullah, suatu ketika Siti Fatimah lagi zikir, zikirnya banyak banget. Maka ya zikirnya Siti Fatimah itu dulu pakai kayu. Jadi buat batas gitu. Jadi emang memakai tasbih itu nggak apa-apa. Emang dari zaman dulu juga nggak ada larangan dari Nabi. Bahkan Nabi pernah menjumpai seorang itu, dia zikirnya memakai batu gitu kan, dikumpulin gitu kan, nggak masalah. Emang itu kan hanya sebagai media saja. Bahkan kalau kita punya keyakinan itu jadi saksi, yakin bakal jadi saksi di hadapan Allah. Jadi apa yang kita injak, apa yang kita lalui, semua itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Termasuk karpet yang kita sujudi ini. Kata sahabat Abu Bakar jamaah rahimakumullah, kenapa aku setiap sholat pindah-pindah? Ya, karena berharap nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dianjurkan hadirin, kalau kita sholat sunnah itu, seandainya kita ba'diyah maghrib, ya mau sholat sunnah awabin, pindah tempat, ya, atau kalau ada ini bersilang gitu ya. Itu supaya ada keterangan kata sahabat Abu Bakar, supaya nanti kelak
di akhirat apa yang saya pernah sujud di sana akan jadi hujjah, jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab itu kenapa sih istimewa banget? Karena memang jamaah rahimakumullah, dari riwayat bagaimana di bulan Rajab ini ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah radhiyallahu anha, beliau mengandung Nabi Muhammad di bulan Rajab. Makanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rabiul Awal. Ya, jadi pas itu 9 bulan itu jemaah rahimakumullah, Siti Aminah lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu riwayat Nabi Muhammadullah Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad itu di bulan Rajab. Begitupun peristiwa di bulan Rajab ini jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah lahirnya sahabat Ali karramallahu wajhah. Begitupun di bulan Rajab adalah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di bulan Rajab juga adalah kemenangan umat Islam ketika merebut Baitul Maqdis saat itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 583 Hijriah. Juga pada saat di bulan Rajab juga ada peristiwa yang bersejarah, di antaranya perang Tabuk yang mana dimenangkan oleh umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Romawi yaitu Heraklius. Tentara mereka ada 40.000, sementara umat Islam ada 30.000. Kadang dalam sejarah itu jamaah rahimakumullah, orang Islam ini minim kadang, akan tetapi kemenangan selalu ada berpihak pada umat muslim. Karena kita yakini bahwa kita ini jamaah rahimakumullah punya keistimewaan, punya kelebihan. Ada namanya jundullah, para malaikatnya Allah. Itu para malaikatnya Allah itu selalu mengiringi orang-orang yang baik, Pak. Termasuk pada kesempatan ini hadirin, kalau kita seandainya tahu bahwa para malaikatnya Allah itu ikut hadir di majelis ilmu, kalau seandainya ada benda yang jatuh mengenai tanah, ini tidak akan mengenai tanah kecuali mengenai para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang hatinya terus cenderung ingin melakukan hasanah kebaikan, karena kita selalu juga berkumpul dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kisah jamaah rahimakumullah, ada seorang yang memang dia musafir, dia ingin menyelamatkan hartanya, cuman melalui suatu tempat, yang tempat ini jamaah rahimakumullah di tengah hutan tuh pasti banyak begal, banyak rampok. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang soleh ini bismillah karena Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik pelindung adalah Allah. Itulah orang kalau sudah punya kekuatan iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin, maka apapun yang terjadi kalau Allah berkehendak selamat-selamat. Maka jemaah rahimakumullah, berjalanlah orang soleh ini ke suatu hutan, padahal sudah dikasih tahu sama yang lain jangan. Banyak kejadian ya keluar hutan ini tinggal nama, udah pasti dibunuh dan diambil hartanya, dirampas hartanya. Maka orang soleh tadi karena memikirkan mau mencari nafkah untuk keluarga, menghidupkan keluarga, dinilai ibadah juga di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam perjalanannya betul di tengah perjalanan ketemu merampok. Maka diambil hartanya jamaah rahimakumullah, dianiaya, bahkan mau dibunuh. Apa yang terjadi? Orang soleh tadi minta suatu permintaan kepada para begal. Jangan kau tebas leherku sebelum kau izinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat saja. Kalau aku sudah sholat silakan kau bunuh aku. Kalau aku sudah sholat silakan bunuh aku. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Orang soleh tadi baru takbir, membaca iftitah lalu al-Fatihah, Allahu Akbar.
Itu jamaah rahimakumullah, rampok yang akan membunuh orang soleh tadi itu dari atas gunung ada seorang yang ya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala dari sana ya melemparkan yang melepaskan daripada busur panahnya mengenai rampok tadi yang akan membunuh seorang soleh tadi, mengenai orang tadi dan mati jamaah rahimakumullah. Maka selesailah orang soleh tadi melakukan sholat, lalu salam jamaah rahimakumullah. Dilihatnya itu jamaah rahimakumullah, seorang yang berjubah putih mengendarai kuda yang luar biasa gagah, dan seketika itu pun hilang makhluk itu. Maka siapakah itu jamaah rahimakumullah kalau bukan malaikat Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat bagaimana sejarah perang Badar jamaah rahimakumullah. 3.000 melawan 1.000 melawan 300. Ya, jauh jamaah rahimakumullah, 3 kali lipat. Apa yang terjadi di saat perang Badar? Orang-orang kafir itu menyaksikan banyak makhluk-makhluk Allah yang memang tidak umum. Kuda yang putih bersih, begitupun para tentara yang memakai jubah yang bersih. Ya, semua orang-orang kafir Quraisy jamaah rahimakumullah, orang-orang yang akan membunuh ya tentara muslim semua kucar-kacir lari. Karena begitu melihat ya keanehan dalam peperangan Badar jamaah rahimakumullah. Ada tentara yang Allah kirimkan, yaitu kuda-kuda beserta para tentara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang terbunuh orang-orang kafir di sana, dan kemenangan berpihak pada orang Islam. Dan perang Badar itu hadirin dilakukan pada bulan Ramadan. Lagi puasa Pak, Masya Allah. Makanya kita enak banget ini ibadah nih umat Islam. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad perang jamaah rahimakumullah, berdakwah itu Masya Allah ratusan kali, bahkan ya hampir ribuan. Nabi Muhammad SAW ikut berperang begitu para sahabat, dan banyak yang gugur para sahabat, mati dalam keadaan syahid. Ada ya jamaah rahimakumullah, ada satu keluarga ini izin sama istrinya, ya, saya ikut perang dengan Nabi Muhammad. Maka kata istrinya, silahkan kau ikut Rasulullah, semoga ya perjuanganmu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah yang soleh tadi, sahabat tadi, ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ini menurut suatu riwayat, kalau habis peperangan jamaah rahimakumullah, para sahabat itu berbaris Pak, nyambut suaminya. Berbaris. Ketika ada yang selamat dalam peperangan, ya tentunya istrinya tadi mengucapkan alhamdulillah, ya bersyukur masih diberikan ya kesempatan untuk banyak ibadah kepada Allah. Ternyata ada seorang wanita tadi jamaah rahimakumullah menunggu yang paling akhir, ketika bertanya, mana suamiku? Suamimu telah gugur di medan juang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedih bercampur bahagia karena ada harapan bahwa suaminya pasti dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah dalam satu riwayat orang-orang yang soleh, orang-orang yang dapat ridhonya Allah akan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang dicintainya. Termasuk kita punya sahabat yang baik Pak, sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh bisa jadi nanti di akhirat dia akan mencari dalam surganya Allah. Ya Allah, orang yang baik itu dengan aku dulu selalu sama-sama berjuang dalam agamamu, ya Allah kok enggak ada. Maka kebaikannya itu insya Allah Allah izinkan untuk mencari sahabatnya. Kalau mungkin dia dapat hukuman dari Allah, dengan syafaatnya orang soleh tadi, orang baik tadi, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan rahmat kepadanya. Makanya itu dianjurkan oleh Nabi, wa khulatuhus sholihin, kumpulah dengan orang-orang yang baik. Karena di dunia juga bisa kita rasakan manfaatnya orang baik, di akhirat pun sama. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika gugur itu ayahnya, dia punya anak laki-laki jamaah rahimakumullah. Ada seruan berperang juga sama. Wahai anakku yang pertama, ayahmu sudah meninggal dunia. Apakah kau siap untuk menggantikan ayahmu untuk berperang mengikuti Nabi Muhammad SAW? Siap wahai bunda. Berperang juga jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi anak yang pertama ketika ikut perang dengan Nabi Muhammad? Allahu Akbar, gugur di medan juang.
Ibunya tadi menanti lagi kehadiran anaknya, ternyata dapat kabar telah gugur pula. Tidak kecil hati. Punya tabungan di akhirat, min ahli jannah. Dia akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang terakhir bungsu, jamaah rahimakumullah. Remaja ditawarin oleh bundanya untuk berperang, kembali lagi jamaah rahimakumullah, ikut berperang. Akhirnya apa, dalam peperangannya si bungsu tadi, Allahu Akbar, ditunggu lagi, ternyata gugur di medan perang. Setelah semua keluarganya meninggal dunia, suaminya, anak pertama, anak kedua, wanita solehah tadi, sahabiah tadi mendaftarkan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, suamiku sudah wafat, anak pertamaku yang kedua sudah wafat, aku ingin juga ya Rasul berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka diizinkan jamaah rahimakumullah wanita tadi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di saat peperangan? Wanita tadi pun sama dalam keadaan syuhada, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu jamaah rahimakumullah, para sahabat itu ketika ada perintah perang dalam kondisi apapun siap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena memang tidak ada balasan orang yang jihad di jalan Allah. Para syuhada itu adalah jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa di bulan Rajab ini diantaranya bagaimana ya wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, juga wafatnya Imam Syafi'i rahimakumullah. Ya, ini juga peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Dan kenapa istimewa pula di bulan Rajab? Ada peristiwa yang bersejarah yang kita kenal, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ini satu-satunya surah jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Isra, satu-satunya ayat yang diawali dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah. Ini kalau orang-orang Arab jamaah rahimakumullah dahulu, ini kalimat takjub, kalimat kagum. Ketika melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah, ayat alam, orang-orang Arab ketika melihat ada kilat, ya maka sembari mengiringi kalimat Subhanallah, Maha suci Allah. Begitupun ketika melihat rembulan yang begitu indah, apalagi di tanggal 14, di saat terang benderang di malam hari, luar biasa indahnya, maka kalimat yang terucap adalah Subhanallah, Maha suci Allah, Maha agung Allah. Melihat matahari, Subhanallah, melihat gunung yang luar biasa, ya indah. Begitupun pepohonan yang begitu indah, termasuk makhluk Allah yang namanya manusia begitu indah. Maka apa yang dikatakan oleh orang yang beriman? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada ya yang sia-sia kau ciptakan makhluk. Semuanya membawa manfaat dalam kehidupan. Maka jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW itu berkaitan bagaimana Nabi saat itu sedang diuji Pak oleh Allah. Jadi memang kalau melihat ujian yang paling besar itu ya Nabi Muhammad. Dari kecil Pak, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, sampai menghadap Allah. Waktunya habis untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Kalau dibandingkan dengan kita umatnya jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, perjuangan Nabi Muhammad 24 jam untuk Islam. Beliau malam hari mempercepat tidur hadirin. Biar orang-orang pada tidur, Nabi mau udah bangun. Sedikit banget Pak tidurnya Nabi Muhammad. Udah langsung di atas sejadah jamaah rahimakumullah, udah mulai sholat, memperbanyak sholat jamaah rahimakumullah. Ba'da Isya tidur sebentar, tidurnya sebentar Nabi Muhammad. Langsung setar qiyamul lail jamaah rahimakumullah sampai subuh Pak. Sampai Siti Aisyah ketika bangun dari tidur Pak, dijumpainya Nabi Muhammad masih sholat. Siti Aisyah tidur lagi, jumpa lagi Nabi Muhammad masih juga sholat Pak. Gak berhenti sholat terus Nabi Muhammad sampai kaki beliau mohon maaf bengkak-bengkak. Nah, kita nggak bengkak Pak, bengkak nggak kaki kita nanti. Ya, kita insya Allah aman ya. Ya. Jadi bengkaknya karena apa? Banyak sholat atau banyak apa? Banyak jalan ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi ini kakinya bengkak-bengkak karena banyak berdiri Pak.
Berdirinya Nabi Muhammad tuh sama dengan rukunya. Ya Allah, lama banget. Nabi Muhammad kalau tahajud Pak, itu surah pertama Al-Baqarah, kedua Al-Imran, dilanjut An-Nisa. Kalau Bapak suratnya apa Pak? Kulhu. Rakaat kedua kulhu juga. Antum aja kulhu ya. Iya. 11 rakaat kulhu enggak apa-apa. Ya rahimakumullah. Nabi Muhammad Masya Allah, rakaatnya Pak, rakaat pertama 3 surah. Bayangin Pak, 3 surah. Dijumpainya oleh Siti Aisyah masih juga sholat. Sampai selesai sholat ya rahimakumullah menjelang waktu ya subuh. Nah kalau menjelang waktu subuh, kan fajar itu ada 2 ya, ada fajar kizib, ada fajar syidik. Jadi kalau masih belum waktu qobliyah subuh itu fajar kizib. Tapi kalau sudah masuk fajar subuh, qobliyah subuh itu fajar syidik. Ya rahimakumullah. Maka Nabi setelah tahajud itu sering berziarah ke makam Baqi. Masya Allah. Jadi ziarah itu dianjurkan Pak, sunnah. Bayangin Pak, zaman dulu masih gelap tuh kota Madinah. Nabi selesai tahajud jamaah rahimakumullah terus ke sono. Ya, ke makam Baqi jamaah rahimakumullah, masih sepi. Itu Nabi di situ ngedoain para syuhada, di antaranya ya para syuhada orang yang berjuang ya bersama Nabi Muhammad SAW. Semua ya Allah, orang-orang yang setia mengikuti perjuanganku ya Allah, berikan ya rahmat untuknya, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Itu Nabi selalu ziarah Pak. Setiap ba'da tahajud ya menjelang waktu subuh sebelum azan, sambil nunggu azan beliau mesti ke makam Baqi. Itu Nabi Muhammad. Di sampingnya rahimakumullah, apa sih manfaatnya ziarah kubur? Mengingatkan kita bahwa bakal mati. Jadi kalau kita hatinya keras, pengen jadi lunak ya rahimakumullah, 2 kata ulama, seringlah mengunjungi orang sakit. Itu nasihat buat kita Pak. Kalau kita ngelihat orang sakit Pak, kita ini udah banyak alhamdulillah kita masih sehat ya Allah. Apalagi sudah diinfus ya rahimakumullah. Apalagi udah nggak makan, nggak boleh kata dokter pantangan ini selama beberapa hari. Mohon maaf, 1 minggu yang lalu saya ketemu dengan sahabat saya. Ba'da subuh, sahabat saya itu langsung mendekat ke saya sembari menangis. Pak Ustadz, doain kakak saya, sekarang ada di ICU. Kenapa? Kemarin pulang habis operasi Pak Ustadz, 1 minggu. Asbabnya penyakitnya ada benjolan di kaki, lalu dioperasi. Seminggu di rumah bukan membaik, langsung kejang-kejang. Dibawa ke rumah sakit ke Jakarta jemaah rahimakumullah. Mohon maaf, kata dokter, ini ada semacam apa ya, infeksi atau virus yang itu di kamar itu tidak boleh kena sinar Pak. Kalau ketika ada sinar sedikit pun langsung kejang-kejang. Allahu Akbar. Ini renungan bagi kita. Kita alhamdulillah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, masih normal kita badannya. Maka jamaah saya, dia bilang bahkan dia udah nggak bisa membuka mulutnya, udah ngunci, sampai langsung mohon maaf melalui sini Pak, dibolongin Ustaz. Nangis Pak, saya ikut nangis. Masya Allah, sehat itu mahal, sehat itu mahal. Minta doanya Pak Ustaz biar sabar, insya Allah, doa bidu'a. Sampai sekarang masih ada di rumah sakit, orang sehat Pak. Itulah kalau Allah berkehendak. Kita ini nggak punya kekuatan apa-apa hadirin. Kalau Allah mau, mohon maaf, apa yang kita punya diambil sama Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya milik Allah yang kembali kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa Pak. Kita ini hina uryanun, kita lahir ini dalam keadaan mohon maaf, sehelai kain pun nggak bawa. Lalu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, lemari kita udah banyak baju bermacam-macam model. Sarung kita banyak jemaah rahimakumullah. Manfaatkan semuanya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan ke jamaah, kalau kita mau ibadah kepada Allah,
terutama ke masjid, itu ada perintah dari Allah. Ya Yohanes, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai manusia, kalau kamu mau ke masjid, perindah bajumu. Jadi baju yang paling bagus Pak dipakai buat ke masjid, yang paling indah. Jadi kalau kita mohon maaf sholat di rumah, kalau bisa jangan pakai kaos. Jangan pakai kaos, ngadep Allah pakai kaos. Ada gambarnya di belakang lagi partai hadirin. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Ada gambar obat itu apa namanya, obat warung, dapat hadiah gambar bodrek, promah. Ya, diperindah jemaah rahimakumullah. Orang soleh itu kalau mau menghadap Allah, masya Allah diperindah. Pakai baju yang cakep jemaah rahimakumullah, karena Allah jamin Allah tuh indah. Yuhibbul jamaah. Allah itu lebih suka kepada orangnya yang indah. Jemaah rahimakumullah. Termasuk kata ulama ini adab, mohon maaf adab. Kalau kita mau makan, ini ada ulama Pak. Ulama ini saking masya Allah benar-benar khaufnya ya kepada Allah gitu, muraqabatullah, merasa diawasi Allah Pak. Itu mau makan aja jamaah rahimakumullah pakai adab, sopan banget. Karena kita mau baca doa izin sama Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Allahumma barik lana, kita mau makan baca doa Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Mohon maaf pakainya lekton hadirin. Iya kan, pakai celana pokek hadirin. Kayaknya nggak pantas banget. Orang soleh sampai segitunya Pak, adab mau makan. Karena mau dinilai supaya dapat kebaikan, ditutup, paling tidak tutup pakai sarung lah kalau mau makan hadirin. Karena kita mau menikmati rizki dari Allah. Coba tadi bayangin tuh orang tadi, sahabat tadi masya Allah, yang ada di rumah sakit boro-boro makan enak hadirin. Minum aja susah, harus ada alat yang masuk ke tubuhnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makanya orang-orang soleh itu Pak, sebelum makan aja udah nangis. Apalagi ibadah, mau makan aja nangis. Orang-orang soleh, karena apa? Melihat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Allah sayangnya sama kita. Kita masih ngabaiin ya perintah-perintah Allah, jauh dari kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah. Tapi Allah terus perhatiin ya kepada kita. Maka pantas ya rahimakumullah kita selalu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemampuan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita bagaimana ujian terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang kita kenal saat itu adalah tahun duka cita, Amul Huzni. Tahun duka cita Pak. Karena memang saat itu istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia usia 63 Pak. Jadi Nabi Muhammad usia 63, Siti Khadijah 63, Abu Bakar 63. Jadi 63. Makanya kata Nabi usia umur umat itu enggak jauh daripada 60-70. Jadi 63 itu standar Pak. Ya, sekarang yang udah 65 dapat bonus ya Pak ya. 2 tahun alhamdulillah. Yang 61 Pak, berapa tahun lagi nanti? 2 tahun. Mudah-mudahan ditambah sama Allah, amin. Iya, ditambah lagi bonus lah paling tidak 10 tahun lagi ke depan, amin. Ya Rabbal. Ya. Al-hayat, kehidupan bagi orang yang beriman itu apa? Ziyadatan lana fi kulli khair. Bagi orang yang beriman mah ditambah umurnya Pak, kesempatan buat ziyadatan lana. Ya Allah, untuk tambah kebaikan buat kami ya Allah. Kesempatan panjang umur nih. Jangan panjang umur semakin jauh dengan Allah. Salah. Dipanjangin umurnya sama Allah, fi taatillah, semakin sregep ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak sakit banget mah Pak, jangan tinggal jamaah. Justru dengan jamaah ntar insya Allah sehat. Timbang pada pegel mah, ya pada linu gitu Pak. Ya udah nggak bisa dipungkirin Pak, yang namanya usia mah. Iya, yang namanya dengkul Pak, ya Allah pada linu, apalagi kena dingin, ya hujan lulu hadirin. Ya Allah Akbar pada pegel, ya udah. Insya Allah jadi obat, duduknya kita jadi obat. Duduknya jadi obat. Ya banyak itu ya testimoni orang-orang yang dapat pertolongan dari Allah itu. Ya kalau di rumah Ustaz suntuk banget, di rumah nih kayaknya
pusing, pening. Saya kalau duduk di majlis taklim, terus lagi di masjid, i'tikaf, zikir, hilang maksud. Emang janji Allah begitu. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu tenang. Dari hati tenang, pikiran tenang, badan enak. Kenapa badan kita ini mohon maaf banyak keluhan? Dari hati, Pak. Dari hati ke pikiran. Makanya jangan banyak mikir yang enggak. Udah dijalanin aja. Dinikmatin aja selama di rumah masih ada beras 2 karung aja. Iya, udah nggak usah pusing-pusing. Duit tabungan masih ada 100 juta. Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat. Nggak punya duit juga yang penting sehat. Oh, kata Nabi orang yang kaya. Sahabat tahu nggak orang yang kaya? Orang yang banyak duit ya Rasulullah. Bukan. Orang yang kaya itu kalau kamu bisa ibadah sama Allah, udah kaya. Kita nih mohon maaf, walaupun dompetnya nggak ada isinya Pak, bisa sholat maghrib udah kaya kita ini. Buat apa kita dompetnya banyak ratusan ribu, uang investasinya jutaan di bank, tapi sholat maghrib nggak dipilih sama Allah. Maghribnya ditinggal, isanya ditinggal, subuhnya ditinggal, miskin di hadapan Allah. Miskin Pak dia. Satu, orang yang kaya itu dia mau ibadah sama Allah. Yang kedua, orang yang kaya itu kalau kita masih bisa mengkonsumsi makanan, masih bisa minum nih kaya Pak. Masih bisa makan kita di rumah, datang ke rumah makan nasi sama sambal, bisa ketelen, kaya. Kata Nabi lupa manusia begitu. Minum dulu ya Pak ya. Mas saya pengen minum gimana alasannya gitu. Emang ada dasarnya saya ngomong Pak. Dari hadis itu. Bisa minum kaya Pak. Minum kaya. Terus lagi apa orang disebut kaya? Ya mau rahimakumullah. Dikasih sehat walafiat. Sehat nih kaya. Sehat tapi afiat. Afiat itu apa jamu rahimakumullah? Sehatnya dipakai buat ibadah. Itu afiat. Jadi ada orang jamu rahimakumullah afiat tapi kurang sehat. Ibadahnya demen tapi sholatnya ya ambil tiduran karena nggak kuat, nggak mampu. Afiat dia tapi nggak sehat. Kita diminta sehatan walafiatan, sehat lahir batin. Enak Pak kalau kita sehat mah. Duduk di majlis taklim 1 jam nggak terasa. Nggak terasa. Baca Quran di rumah kalau sehat Pak nggak terasa 1 jam. Kalau badan kita sehat tahajud Pak 1 jam di atas sajadah nggak terasa. Tapi kalau kita sakit hadirin mohon maaf. Boro-boro berangkat ke masjid, Masya Allah, badan menggigil, istri kita sibuk ke warung nyari obat, baru di situ manggil-manggil Allah, 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 ma beli bubur ma, Allah, bubur nggak mempan hadirin, nggak ada ayamnya. Jadi jemaah rahimakumullah, yang bikin kita sehat ini Masya Allah, terus taqarrub ilallah, hati kita ini terus paut dengan Allah, ingat sama Allah, sehat zahiran au batinan, amin ya rabbal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu disusul pamannya Abu Thalib, meninggal juga hadirin. Allahu Akbar, meninggal. Kalau Abu Thalib itu usia 79 meninggal dunianya, udah sepuh hadirin. Meninggal dunia. Dan Abu Thalib itu waktunya sama habis untuk ngikutin dakwahnya Nabi Muhammad, cuman nggak dapat hidayah. Nggak dapat hidayah. Itu paman Nabi Pak, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Timbul pertanyaan, kalau orang nggak dapat hidayah dari keluarga Nabi bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Jangan mikirin ke situ. Itu mau urusan Allah. Kadang kan ada yang begitu Pak. Oh ini. Udah kita mah udah hanya berdoa saja. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad ada peluang dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah. Dulu ada cerita begitu tuh. Dalam satu hikayat. Ada orang kafir Pak. Orang Nasrani. Cuman dia jamaah rahimakumullah sayang sama anak yatim. Anak yatim itu kan orang yang disayang sama Nabi. Jadi kata Nabi, orang yang menyayangi anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini posisinya. Maka jamaah rahimakumullah orang Nasrani, orang kafir tadi itu,
dia diimpiin oleh Nabi Muhammad, dia nanti di akhirat akan mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicarilah oleh sahabat, ini orang kok sampai Nabi segitunya gitu perhatian sama orang tadi. Apa amalannya sampai orang tadi mendapatkan luar biasa cerita yang baik dari Nabi. Ketemulah orang tadi jamaah rahimakumullah, survei sahabat, ternyata apa? Dia selalu datang ke tempat yang mana ada seorang ibu tua tidak bisa bekerja, ada anak yatim di sana. Ini orang yang tadi belum muslim tapi ada kecintaan yang dalam kepada anak yatim. Allahu Akbar. Ternyata dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya orang tadi ke orang itu, dia cerita, "Wahai Tuhan, apa amalan sehingga kau selalu dibicarakan oleh Nabi Muhammad? Engkau ini sangat dekat posisinya dengan Nabi." Maka jemaah rahimakumullah, aku selalu menyayangi anak yatim. Maka dengar bahwa orang tadi sampai dapat perhatian dari Nabi luar biasa. Saat itu pun dia bersyahadat, masuk agama Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada kecintaan kepada anak yatim. Dan anak yatim wasilah daripada orang tadi, anak yatim tadi dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa orang yang kaitannya disayang sama Nabi Muhammad itu menjadikan asbab syafaat, Pak. Makanya itu dalilnya diantaranya. Makanya kita tidak boleh gitu kan memvonis seseorang yang dekat dengan Nabi akan begini-begini. Wallahu a'lam bishawab. Abu Thalib meninggal, hadirin. Nabi juga duka, Pak. Akhirnya jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad coba pengen menghibur diri. Kali gitu ya, orang di saat di kota Mekah 2 orang yang berpengaruh meninggal, Pak. Ini Nabi mendapatkan intimidasi, Pak. Diteror, bahkan diancam dibunuh, jamaah rahimakumullah, enggak nyaman. Makanya ada keterangan kalau seandainya Nabi Muhammad, orang-orang kafir tidak melihat Abu Thalib, pasti akan terus dicecah. Karena ada pengaruh Abu Thalib itu. Jamaah rahimakumullah. Maka benar Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, benar, Pak. Sahabat banyak yang disiksa, termasuk Nabi Muhammad juga sama, hadirin. Nabi coba menghibur diri, Pak, berangkat ke Taif. Karena udah ditolak dakwanya. Berangkat ke Taif, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Sesampainya di Taif, Masya Allah, anak-anak kecil, remaja, dewasa, orang tua udah siap-siap, Pak, ngumpulin batu. Coba, ya Allah, dakwanya Nabi, Pak, Islam biar sampai ke hatinya orang. Sampai begitu tuh Nabi. Sampainya di Taif, jamaah rahimakumullah, serempak. Langsung ketika Nabi berjalan di tengah jalan, jemaah rahimakumullah, ya Allah, dihujanin batu, Pak, kanan kiri, sampai tubuhnya penuh dengan luka. Nabi nggak sanggup saking banyaknya darah, jemaah rahimakumullah, ngumpet nyari tempat pengamanan di bawah pohon korma, jemaah rahimakumullah, berlindung di bawah pohon korma. Karena kalau nggak begitu habis, jemaah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Datang malaikat Jibril dan malaikat yang lain, di antaranya ada satu malaikat yang mengatakan, wahai Rasul, apakah boleh ikut sedih, Pak? Malaikat ikut sedih. Apakah boleh nih gunung ini yang menawarkan itu Malakul Jabal, malaikat yang menjaga gunung yang di sekitar Taif. Datang ke Rasulullah Malakul Jabal itu. Ya Rasul, bolehkah gunung ini aku balikkan saja ke orang Taif biar mati semuanya? Demi Allah ya Rasul, kalau seandainya ada darahmu yang jatuh, saat ini aku timpahkan gunung itu ke mereka. Nabi ketika dengar kalimat malaikat tadi saking marahnya, hadirin, itu darah yang mengalir ditadahin, Pak, biar nggak jatuh ke tanah. Sebab kalau jatuh nih habis ini orang Taif. Ditadahin, hadirin. Apa kata Nabi? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kepada mereka karena mereka nggak tahu, ya Allah. Jibril juga sama, ya Rasul, apakah dibalikin aja nih gunung-gunung? Jangan. Saat ini mereka boleh benci kepadaku, tapi 10 tahun, 100 tahun yang akan datang, semoga kota Taif menjadi kota yang penuh dengan cahaya dari Allah, penuh hidayah dari Allah. Betul, hadirin, doanya Nabi. Sekarang kota Taif adalah kota Islami, hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Udah isya ya, Pak? Belum, Pak? Baik. Nabi sedih, Pak. Pulang, jamaah rahimakumullah. Habis pulang istirahat.
Enggak lama kemudian lagi istirahat jemaah rahimakumullah di Hijr Ismail, ditemani oleh sahabat Abdullah bin Abbas sama Ja'far bin Abu Thalib. Lagi tiduran Pak, ngobrol ringan gitu kan. Habis itu pulang nih dua sahabat, saudara Nabi. Maka enggak lama kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang Pak. Datang malaikat Jibril, ya Rasul, malam ini aku diperintah oleh Allah untuk mengisra mi'rajkan engkau. Siap ya Jibril. Sebelum Nabi Isra Mi'raj jamaah rahimakumullah, Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam Pak. Dibelah dadanya. Dibersihkan sebelum Mi'raj. Dibersihkan dadanya. Jadi Nabi dibelah dadanya itu di waktu kecil, ketika lagi main-main di tempatnya Halimatus Sya'diyah. Dibelah dadanya. Termasuk mau Mi'raj Pak. Beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dihilangkan penyakit yang ada dalam kolbu, penyakit manusia umumnya. Makanya Nabi itu benar-benar sabar luar biasa, karena memang bersih beliau. Setelah dibelah dadanya, dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam kondisi sempurna jemaah rahimakumullah. Maka Nabi berangkat mengendarai yang namanya Buraq, dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka kenapa kata ulama yang namanya perjalanan Isra Mi'raj itu cepat? Karena memang 3 cahaya yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu cahaya hadirin. Nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Nabi Muhammad itu separuh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap manusia itu tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihissalam hadirin meninggal dunia jamaah rahimakumullah, lalu yang menguburkan para malaikat Allah. Kenapa diikuti oleh malaikat Allah? Karena di tubuhnya Nabi Muhammad ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah. Maka berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan 40 hari 40 malam Pak kalau naik onta. Cukup ba'da Isya sebelum subuh udah datang. Allahu Akbar. Itu kalau bukan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Pakai 2 huruf kaf dengan nun, kun jadi, fayakun maka jadi. Gak ada yang susah hadirin. Berangkat Nabi Muhammad cahaya, dikawal oleh malaikat Jibril dari cahaya. Buraq itu bahasa Arab, al-barqu artinya cahaya.